Halo sobat pembelajar, salam sehat semuanya. Salam kimia. Jangan lupa ya, melaksanakan protokol kesehatan. Jangan lupa juga berdoa. Semoga kita semua sehat-sehat. Dan mari kita belajar kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pH larutan garam. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Imade Darmo dari SMA Negeri 1 Sukawati, Bali. Tersusun atas asam kuat dan basa kuat. Garam tipe ini tidak mengalami hidrolisis atau kation maupun anionnya tidak bereaksi dengan air. Dengan demikian, kita sudah bahas sebelumnya, kalau dia tidak mengalami hidrolisis, berarti garam ini bersifat netral, maka pH-nya akan sama dengan 7. Selanjutnya, kita akan bahas garam tipe yang kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah. Nah, garam tipe ini mengalami hidrolisis parsial atau sebagian, karena bagian kation dari garamnya akan bereaksi dengan air. Ya, akan bereaksi dengan air. Contohnya, perhatikan, kita ambil contoh N64Cl. Kalau kita lihat reaksi ionisasinya seperti ini, NH4Cl terion menjadi Na4+ dan Cl-. Nah, ini kationnya Na4+ yang berasal dari basa lemah akan bereaksi dengan air. Ini Na4+-nya bereaksi dengan air, dia akan membentuk atau menjadi Na4OH plus H+. Nah, selanjutnya dari reaksi hidrolisis ini perhatikan ada H+, itu artinya kita akan menghitung konsentrasi H+-nya. Ya, konsentrasi H+-nya sama dengan akar Kw dibagi Kb dikali konsentrasi kationnya. Kemudian Kw per Kb itu sama dengan Kh, sehingga rumus H+-nya bisa kita buat seperti ini. Konsentrasi H+ sama dengan akar Kh kali konsentrasi kation. Oke, perhatikan keterangannya. Jadi Kw-nya sama dengan tetapan keseimbangan air yang harganya 10⁻⁴. Kb-nya adalah tetapan ionisasi basa lemahnya. Kationnya adalah molaritas kation garamnya, dan Kh adalah tetapan hidrolisis. Nah, setelah kita mendapatkan konsentrasi H+-nya nanti, kita bisa masuk ke rumus pH-nya. Ya, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, jadi inilah rumus-rumus yang kita akan gunakan untuk menghitung pH garam yang mengalami hidrolisis sebagian yang bersifat asam. Nah, contoh misalnya, kita ambil contoh N64Cl 0,1 m dengan Kb N64OH-nya adalah 10⁻⁵. Kita lihat dulu reaksi ionisasinya. N64Cl akan menjadi Na4+ dan Cl-. Di sini konsentrasi N64Cl-nya 0,1, sehingga konsentrasi Na4+-nya juga 0,1, karena koefisien N64Cl-nya sama dengan koefisien Na4+-nya. Selanjutnya, kita masukkan ke rumus, ya, ke rumus H+-nya. Kita masukkan Kw-nya kita ganti dengan 10⁻⁴. Kb-nya kita ganti dengan 10⁻⁵,
konsentrasi kationnya 0,1 kita ganti dengan 10 pangkat min 1. Sehingga kita akan mendapatkan konsentrasi H plusnya sama dengan 10 pangkat min 5. Nah, selanjutnya setelah dapat H+, mari kita masuk ke rumus pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Silakan ganti konsentrasi H plusnya menjadi pH sama dengan min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Nah, demikian. Jadi kita dapatkan pH-nya sama dengan 5. Nah, kita lihat contoh yang lainnya. Ini untuk N42SO4 0,2 M dengan Kb 10 pangkat min 5. Kita lihat dulu reaksi ionisasinya. N42SO4 terion menjadi 2NH4 plus SO4 2 min. Di sini perhatikan konsentrasi garamnya 0,2 M. Karena Na4 plusnya koefisiennya 2, maka otomatis konsentrasinya kita kalikan 2, sehingga menjadi 0,4. Selanjutnya kita masuk ke rumusnya kembali. Na4 plus sama dengan akar Kw per Kb kali konsentrasi kation. Ya. Ganti Kw-nya 10 pangkat min 14, Kb-nya 10 pangkat min 5, konsentrasi kationnya menjadi 4 kali 10 pangkat min 1. Kalau ini kita hitung, berarti 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 10 kali 4, berarti diakarkan mendapatkan H plus sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Ini dia. Ya. Selanjutnya kita kembali masuk ke rumus pH. Nih, pH. Min log konsentrasi H plus. H plusnya kita ganti dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Ketika dilogan, min log 2 kali 10 pangkat min 5, hasilnya adalah 5 min log 2. Ya. Berarti perhatikan di sini koefisiennya menentukan pula, ya. Jadi ini garamnya sama dengan valensi 2, ya. Jadi ini garamnya valensi 2. Oke, kita lanjut ke garam tipe yang ketiga, garam dari asam lemah dan basa kuat. Nah, garam ini juga mengalami hidrolisis parsial, di mana anionnya dari garam bereaksi dengan air. Kita ambil contoh NaCN, ya, NaCN, natrium cyanida. Reaksi ionisasinya NaCN menjadi Na plus Cn-. Nah, selanjutnya ini anion Cn-nya yang berasal dari asam lemahnya akan bereaksi dengan air seperti ini. Cn- plus H2O menjadi HCN plus OH-. Nah, di sini muncul OH-, sehingga dengan reaksi itu, ya, dengan reaksi ini, perhatikan kita akan menghitung konsentrasi OH-. Ini OH-nya sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi anion. Nah, ini Kw per Ka-nya sama dengan Kh, sehingga konsentrasi H plusnya, konsentrasi OH-nya, konsentrasi OH-nya sama dengan akar Kh kali konsentrasi anion. Nah, keterangannya tidak jauh berbeda, jadi Kw-nya tetapan timbang airnya 10 pangkat min 14, Ka-nya tetapan ionisasi asam lemahnya, kemudian konsentrasi anion adalah molaritas anion garam, dan Kh tetapan hidrolisis. Nah, setelah dapat OH-nya, ini kita masuk ke rumus pOH, ya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, ketika dapat pOH, nah lalu kita masuk ke rumus pH. Ya, pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Ya. Demikian untuk
garam yang bersifat basa. Ya, garam yang bersifat basa. Kita lihat contoh sekarang, ya, misalkan, ya, NaCN-nya 0,2 M, di mana KaHCN sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, kalau kita lihat reaksi ionisasinya, NaCN 0,2 M, maka Cn-nya juga 0,2 M. Karena koefisiennya sama, 1, di sini juga 1. Nah, kita masukkan ke rumus sekarang. OH- sama dengan KW. Nah, jadi KW-nya kita ganti dengan 10 pangkat min 14. Kemudian Ka-nya kita ganti dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Kemudian konsentrasi anionnya 2 kali 10 pangkat min 1. Ini 10 pangkat min 15 dibagi 10 pangkat min 5, 2 dibagi 2, nah, sehingga hasilnya 10 pangkat min 10. Diakarkan menjadi 10 pangkat min 5. Lalu kita masuk ke rumus POH sama dengan min log konsentrasi OH min. Kita masukkan OH minnya, ya. POH sama dengan min log konsentrasi OH min. OH minnya 10 pangkat min 5. Lalu dilogkan, diminkan, nah, kita dapatkan 5. Nah, setelah dapat POH 5, kita harus lanjutkan menghitung pH-nya. pH sama dengan 14 dikurangi POH, berarti 14 dikurangi 5, maka pH-nya sama dengan 9. Nah, ini pH-nya di atas 7, menunjukkan dia bersifat basa. Oke, lanjut ke garam yang tipe keempat, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Nah, garam tipe ini mengalami hidrolisis total. Kenapa? Karena kation dan anion dari garamnya bereaksi dengan air. Kita ambil contoh Na4Cn. Ini N4Cn kalau kita ionisasi akan menghasilkan Na4+ plus Cn-. Kemudian ini kationnya dari basa lemah bereaksi dengan air. Anionnya dari asam lemah bereaksi dengan air, sehingga kita dapat tulis reaksi hidrolisisnya Na4+ plus Cn- plus H2O menghasilkan HCN plus Na4OH. Nah, di sini untuk menghitung berapa pH-nya, nah, kita ambil contoh yang tadi, ya. Misalnya N4Cn-nya, KaHCN-nya diketahui 10 pangkat min 5, Kb Na4OH-nya diketahui 2 kali 10 pangkat min 5. Kita masuk ke rumus ini, ya, di rumusnya. Rumus untuk menghitung konsentrasi H+ garam tipe yang keempat. Ini KW dikali Ka dibagi Kb. Ya, kita masukkan. KW-nya 10 pangkat min 14, Ka-nya 10 pangkat min 5, Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5. Berarti 10 pangkat min 5 dibagi 10 pangkat min 5 habis. Sekarang masih 1/2. Nah, jadi ini sama dengan akar 0,5 kali 10 pangkat min 14. Kalau kita bulatkan, ini akan sama dengan 5 kali 10 pangkat min 15. Kalau diakarkan, nah ini, maka konsentrasi H+-nya sama dengan akar 5 kali 10 pangkat min 7,5. Ya. Nah, hitung sekarang pH-nya, kembali ke rumus pH. Kita ganti H+-nya, ya. pH sama dengan min log akar 5 kali 10 pangkat min 7,5. Berarti hasilnya adalah 7,5 min log akar 5. Terima kasih. Tetap semangat, ya.